Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi. Di video kali ini aku akan membuat olahan dari ubi ungu. Mau tahu gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langkah pertama, siapkan gelas blend. Masukkan ubi ungu yang sudah dikukus. Tuangkan santan. Kemudian ini akan kita blend sampai halus. Kita siapkan wadah, kemudian masukkan ubi ungu yang sudah kita blend. Tambahkan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian masukkan 50 gram tepung beras. Kita aduk-aduk kembali. Masukkan tepung tapioka secara bertahap. Kita aduk-aduk. Setelah tercampur merata, kita masukkan kembali sisa tepung tapioka. Kita aduk-aduk kembali supaya tercampur secara merata dan tidak ada yang bergerindil. Agar warnanya lebih terang, aku menambahkan pewarna makanan warna ungu, tapi ini opsional ya, boleh di skip kalau tidak suka. Nah, warna dan adonannya sudah tercampur secara merata dan tidak ada yang bergerindil. Kemudian sisihkan dahulu. Siapkan wadah untuk lapisan warna putih, masukkan 60 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, lalu masukkan santan secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Masukkan kembali sisa santan sampai habis, lalu kemudian ini kita aduk-aduk supaya adonannya tercampur secara merata dan tidak ada yang bergerindil. Setelah selesai, siapkan cetakan. Aku menggunakan cetakan seperti ini, kemudian aku olesi dengan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti tidak lengket saat dikukus. Ulangi ke semua cetakan. Setelah selesai, masukkan lapisan putih. Kita masukkan sedikit saja ya. Pada tahap ini, kita sudah bisa memanaskan kukusan. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian ini akan kita kukus. Masukkan cetakan adonan ke dalam kukusan. Kemudian ini akan kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kita buka kukusan. Kita masukkan adonan warna ungu di atas lapisan warna putih. Kita masukkan sampai penuh. Setelah selesai, kukus kembali 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit, kita buka kukusan dan ini sudah matang. Kita angkat kemudian dinginkan. Nah, ini dia yang sudah dingin. Kemudian ini akan kita keluarkan dari dalam cetakan. Mengeluarkannya sangat mudah, cukup dengan tekan seperti ini. Ulangi ke semua cetakan sampai habis. Nah, ini dia hasilnya. Kue talam ubi ungunya sudah jadi. Kue ini bisa kita jadikan ide bisnis jualan loh dengan cara dibungkus mika seperti ini. Sekarang kita lihat detail kuenya. Cantik kan? Lapisan putih dan lapisan ungunya menyatu dengan sempurna. Nah, kue ini rasanya sangat enak, manis dan lembut. Jangan lupa dicobain resepnya ya di rumah. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan pan. Kita akan membuat isian unti kelapanya terlebih dahulu. Masukkan 200 gram gula aren.
Kemudian tambahkan 100 ml air. Nyalakan kompor, kemudian kita aduk-aduk. Ini akan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita matikan kompor. Sisihkan dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan pan. Masukkan gula aren yang sudah kita masak tadi dengan menggunakan saringan. Kemudian nyalakan kompor. Masukkan 200 gram kelapa parut. 2 lembar daun pandan yang sudah aku potong-potong, sejumput garam. Kita aduk-aduk, dan ini akan kita masak sampai air dari unti kelapanya berkurang. Tambahkan juga 2 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk kembali. Ini airnya sudah terlihat menyusut. Teksturnya akan terlihat seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Siapkan wadah, tahap selanjutnya kita akan membuat adonan bugisnya. Masukkan 500 gram tepung ketan putih, sejumput garam. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Masukkan 400 ml air hangat, kita masukkan secara bertahap. Jika dirasa airnya kurang, kalian bisa menambahkan lagi, disesuaikan saja sampai adonannya terasa kalis. Selanjutnya, ini akan aku uleni menggunakan tangan. Agar lebih menarik, aku menggunakan pasta pandan secukupnya. Jika kalian ingin menggunakan daun suji atau daun pandan, boleh juga ya. Terakhir, tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Kita uleni kembali sampai minyaknya tercampur secara merata. Selanjutnya, ini akan kita masukkan ke dalam cetakan. Aku menggunakan cetakan seperti ini ya, yang sudah kuolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian, bulatan dari adonan bugisnya sudah aku timbang seberat 50 gram. Tapi jika kalian tidak punya timbangan di rumah, tidak apa-apa ya. Selanjutnya, kita pipihkan seperti ini. Kemudian, masukkan unti kelapanya. Kita tutup kembali. Kemudian, kita bulat-bulatkan. Masukkan ke dalam cetakan dengan cara seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini yang sudah selesai aku masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya, ini akan kita kukus. Selanjutnya, masukkan cetakan adonan ke dalam kukusan yang sudah mendidih. Ini akan kita kukus selama 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah 15 menit, kita buka kukusan. Kemudian kita angkat, lalu kita dinginkan. Ini dia yang sudah dingin. Kemudian, ini akan aku keluarkan dari dalam cetakan. Mengeluarkannya sangat mudah, cukup dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Ini sudah selesai, sebagian aku akan tata ke piring saji. Nah, ini dia hasilnya. Kue bugis tepung ketan pandannya sudah jadi. Cantik kan hasilnya? Cara membuatnya sangat mudah karena menggunakan cetakan. Kue bugis ini bisa disajikan di acara keluarga atau sekedar cemilan di rumah. Bisa juga dijadikan ide bisnis jualan. Sekarang kita akan cobain rasanya. Kita buka seperti ini bugisnya. Rasanya enak sekali, manisnya pas di lidah. Jangan lupa dicobain resepnya di rumah ya. Terima kasih.